Halo, salam satu data. Sore ini saya akan memberikan informasi atau diskusi terkait pertanyaan seputar pendataan tenaga non-ASN. Nah, ini saya menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, sebelum saya bahas materi hari ini, bagi teman-teman yang melihat yang menonton channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Salam Satu Data untuk informasi kependidikan dan kepegawaian yang update dan terpercaya, dan yang pasti no tipu-tipu ya. Nah, hari ini saya akan membahas ini karena terkait banyaknya pertanyaan masuk ke kolom komentar saya atau dari WA juga mengenai pertanyaan seputar pendataan tenaga non-ASN. Nah, ini karena ada banyak yang komen. Nah, situs pendaftaran kemarin ini pertanyaan yang paling banyak kemarin masuk ya. Kok ketika saya mau daftar muncul informasi mohon maaf nik sekian-sekian belum didata oleh admin instansi di wilayah Anda. Mohon untuk melaporkan kepada admin instansi pendataan non-ASN di wilayah instansi Anda bekerja. Nah, ini adalah notif ya. Nah, ini sebenarnya untuk pendaftaran ini belum bisa teman-teman lakukan karena sampai kemarin itu baru dirilis oleh teman-teman dari BKN. Kemudian untuk admin instansinya masih untuk penunjukan pendaftaran. Jadi jawaban untuk pertanyaan teman-teman ini akan saya bahas cukup detail ya. Akan saya bahas cukup detail agar teman-teman paham agar masuk ke pendataan seperti apa, mekanisme pendaftarannya seperti apa gitu. Jadi ditonton sampai habis biar tidak salah persepsi. Nah, jika teman-teman lihat di sini, ini ada timeline pendataan dimulai 30 September 2022 itu adalah batas prafinalisasi ya. Kemudian 31 Oktober 2022 itu adalah finalisasi akhir. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, instansi itu melakukan input dan atau import data tenaga non-ASN itu di poin yang pertama ya. Kemudian melakukan pengecekan data. Kemudian yang kedua, tenaga non-ASN baru membuat akun dan registrasi, dan kedua mengkonfirmasi atau melengkapi data riwayat masa kerja. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman kalau lihat di sini, mengapa teman-teman belum bisa mendaftar di sini? Karena saat ini teman-teman instansi, operator atau admin instansi teman-teman itu masih proses pendaftaran admin dan sedang koordinasi dengan BKN. Jadi data teman-teman itu belum diimpor. Nah, sekarang adalah proses pendataan. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar di pendataan tenaga non-ASN ini, langkahnya adalah memastikan teman-teman memenuhi syarat pendataan ya. Syarat pendataan itu teman-teman bisa baca di sini gitu ya. Nah, ini ada syaratnya, ada poin A sampai E di FAQ-nya pendataan non-ASN, dan kemudian melapor kepada admin instansi atau admin SKPD setempat. Jadi, tugas teman-teman saat ini sebelum melakukan pendaftaran adalah memastikan teman-teman memenuhi syarat dan menghubungi operator SKPD atau admin instansi masing-masing. Nah, agar apa? Agar nama teman-teman itu masuk ke dalam format Excel yang kemudian nantinya akan diinput melalui aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi. Yang dimaksud dengan admin instansi itu siapa sebenarnya gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan admin instansi itu adalah bisa di BKD, BKPP, BKPSDM dari masing-masing daerah ya, sesuai dengan kewenangannya masing-masing kabupaten, kota ataupun provinsi. Atau teman-teman silakan konfirmasi ke admin instansinya apakah ditunjuk langsung kepada SKPD setempat ya. Misalnya ini ada edaran dari admin instansi Lampung ya, yang mana dia menunjuk kepada SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerahnya untuk melakukan pendataan ya. Jadi semua SKPD ini ditunjuk untuk melampirkan yang namanya daftar nama tenaga non-ASN. Jadi ketika semua SKPD mengumpulkan, kemudian barulah diinput oleh teman admin instansi dari BKD masing-masing. Jadi yang dimaksud admin instansi di sini adalah
Bagi teman-teman pusat itu berarti memiliki kewenangan ya. Yang bekerja di instansi pusat berarti silakan koordinasikan dengan sub kepegawaiannya masing-masing berarti ya, siapa yang ditunjuk di instansi pusat. Tapi untuk yang di daerah itu berarti sesuai dengan BKD, BKPP dan BKPSDM setempat. Di mana BKD, BKPP dan BKPSDM itu dapat menunjuk SKPD-nya itu nanti jadi operator sebenarnya ya. Jadi pertanyaannya adalah instansi itu adalah dalam konteks admin instansi itu adalah orang yang ditunjuk di BKD, BKPP, SDM ya. Bisa jadi BKPP, BKP, SDM. Nah, itu bisa. Nah, di sini berarti contoh misalnya kalau teman-teman di lingkungan pendidikan atau guru berarti Bapak Ibu bisa menghubungi SKPD kita ya. SKPD kita di mana? Ya, Dinas Pendidikan provinsi ataupun kota sesuai kewenangan kita di jenjang SD, SMP atau SMA, SMK ya. Jadi teman-teman jangan bingung nih. Jadi banyak yang bertanya apakah yang dimaksud dengan operator itu adalah operator dapodik? Jawabannya bukan ya. Jadi cara kerjanya adalah teman-teman misalnya di Dinas Pendidikan bekerja sebagai guru, berarti teman-teman bisa konfirmasi ke sub bidang pegawaian di Dinas Pendidikan masing-masing. Nah, karena Dinas Pendidikan sudah ditunjuk oleh BKD untuk melakukan pengisian. Nah, kalau teman-teman mengisi atau menginput datanya kepada teman di bidang kepegawaian pendidikan Dinas Provinsi akan menyampaikan kepada BKD setempat. Ya, jadi alurnya seperti itu. Jadi admin instansinya itu adalah BKD misalnya. Kemudian dia menunjuk seorang operator misalnya operator SKPD untuk membantu menginput itu misalnya Dinas Pendidikan atau diberikan akses atau didata, tolong didata dong yang bekerja di bawah SKPD teman-teman siapa saja mohon didata gitu ya. Jadi BKD nanti menerima semua importan data Excel dari seluruh SKPD baru akan diinput oleh teman-teman BKD di aplikasi pendataan BKN. Saya akan contohkan ya, ini contohnya. Nah, ini adalah contohnya bagi admin instansi ya. Jadi nanti bagi teman-teman BKD, BKPSDM, ya BKPP itu nanti akan dapat login ke aplikasi pendataan non ASN ya. Ini hanya milik teman-teman admin instansi di mana nanti teman-teman admin instansi akan mengimport data yang sudah memenuhi syarat sebagai pendataan tenaga non ASN ya. Jadi nanti di sini teman-teman akan menemukan file, kalau teman-teman lihat di edaran ya, ada file Excel yang harus teman-teman isi. Ya kurang lebih nanti kalau teman-teman sudah mengisi ini dan mengirim ke operator SKPD atau SKPD setempat dan SKPD sudah kirim ke BKD, nah nanti teman-teman BKD menginput di aplikasi pendataan BKN. Nah, aplikasinya kemarin di Rakor sudah dibahas ya sama teman-teman dari BKN. Ini contohnya. Nah, kemudian ini adalah contoh bagi teman-teman yang nomor atau biodatanya sudah diimport oleh admin instansi. Nah, ketika data biodata teman-teman nomor NIK, nama, dan segala macamnya sudah masuk, baru teman-teman bisa melakukan pendaftaran di sini. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan pendaftaran setelah teman-teman diinput datanya oleh admin instansi, di mana admin instansinya dapat datanya adalah dari SKPD-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman bekerja di naungan bawah mana, silakan konfirmasi ke SKPD masing-masing agar melaporkan itu ke BKD. Jadi itu adalah pertanyaan, mengapa ketika saya mendaftar muncul pesan yang galat seperti ini ya? Belum bisa. Karena memang aplikasinya belum bisa digunakan sebelum admin instansi melakukan pendataan atau memasukkan nama teman-teman. Jadi tugas teman-teman saat ini adalah jangan fokus kepada pembuatan akunnya, tapi fokus kepada apakah saya memenuhi syarat. Kalau saya memenuhi syarat, saya harus melapor diri saya dan membuat nama saya tercatat di file Excel yang nanti akhirnya akan masuk ke admin instansi sehingga bisa diimport sebagai salah satu pendataan, calon pendataan tenaga non ASN. Jadi itu adalah jawabannya ya. Jadi teman-teman pastikan tunggu saja informasinya sambil koordinasi dengan SKPD atau admin instansi. Bisa BKD, BKPP, dan BKPSDM setempat. Kecuali teman-teman instansi pusat ya, silakan koordinasi juga dengan kepegawaian masing-masing yang ditunjuk sebagai admin instansi.
Teman-teman itu masih bisa melakukan pendaftaran itu setelah admin instansi mengupload datanya. Nah, batas prafinalisasinya adalah 30 September, tapi bisa diperpanjang sampai 31 Oktober. Jika masih ada teman-teman yang menyusul atau belum terdata, bisa dikomunikasikan dengan admin instansi masing-masing. Itu ya. Nah, kemudian instansi prafinalisasi yang menutup semua proses kegiatan pendataan. Nah, ini bisa diperpanjang kalau instansi itu bersurat kepada teman-teman BKN. Kemudian instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan uji publik pada kanal instansi masing-masing. Itu ya. Nah, kemudian barulah di sini di poin keempat, hanya bagi instansi yang terdapat pegawai tenaga non-ASN dalam pengusulan pendataan pasca prafinalisasi, maka bersurat kepada BKN untuk melakukan penambahan waktu pendataan. Ya, jadi teman-teman harus paham bahwa teman-teman bisa melakukan ini setelah admin instansi menginput selesai data teman-teman semua. Setelah finalisasi ya, setelah maksudnya data teman-teman itu sudah masuk ke aplikasi pendataan. Ini tugasnya admin. Jadi itu cukup jelas. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat lagi di sini di poin pendataan, terutama bagi teman-teman yang bertanya ya, saya itu bekerja tetapi baru setahun ini di atas 2022, apakah termasuk? Jawabannya tidak termasuk ya. Karena yang dihitung itu adalah per cut off 31 Desember 2021. Jadi di sini telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Berarti 2022 ke atas itu tidak dihitung ya. 1 tahun itu minimal per cut off tanggal 31 Desember 2021. Nah, kemudian pertanyaan yang paling banyak juga dari teman-teman guru adalah, apakah saya dari guru-guru swasta ikut pendataan? Jawabannya juga tidak. Karena ini adalah tenaga non-ASN pada instansi pemerintah. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi adalah, untuk apa pendataan tenaga non-ASN ini? Gitu ya. Jadi ini sudah disampaikan di video saya sebelumnya, yaitu pembahasan dengan teman-teman Menpan dan BKN. Pendataan tenaga non-ASN ini adalah pemetaan untuk penyelesaian masalah honorer ya. Jadi kalau teman-teman sudah lihat edarannya bahwa 2023 besok yang bekerja di instansi pemerintah itu hanya dikenal 2 ya, PNS atau P3K. Jadi ini adalah langkah strategis pemerintah untuk melihat skenario ke depannya, langkah besar yang akan diambil itu seperti apa gitu ya. Jadi ini saat ini jawaban dari teman-teman Menpan ya, dari Pak Asdep juga dari Menpan menyatakan bahwa Pak Alek Deni juga bilang pendataan tenaga non-ASN saat ini adalah untuk pemetaan status kepegawaian yang ada sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait penghapusan tenaga honorer pada instansi pemerintah, gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah teman-teman yang dari BOS ya. Jadi ada beberapa yang masuk ke komen saya gitu ya. Misalnya dia tidak, ini sudah saya jawab ya. Cara mendaftar ke admin instansi ini adalah nanti koordinasi dengan teman-teman BKN. Dan ini sudah koordinasi ya. Jadi teman-teman masuk ke registrasi nanti. Kemudian yang untuk dana BOS ya, saya lupa ada beberapa pertanyaan terkait apakah yang masuk ke anggaran pembayaran BOS itu termasuk ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat apa saja syarat pendataan tenaga non-ASN 2022, ini salah satunya adalah di poin C. Kalau teman-teman lihat, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa ya, kode mata anggaran keuangan 51, baik individu maupun pihak ketiga. Atau nah ini ya, pembayaran untuk jabatan-jabatan ASN, dana BOS dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini ada untuk dana BOS dan sebagainya. Berarti teman-teman silakan yang guru-guru ya komunikasi dengan di dinas pendidikan masing-masing ya, khusus di bagian kepegawaian tentunya ya. Jadi jangan datangnya atau tanyanya ke admin Dapodik nih,
tapi datang ke sub bagian kepegawaian ya, mengatasi sub bidang kepegawaian terkait pendataan tenaga non-ASN. Nah, di sini di poin C ini teman-teman sebenarnya ada jabatan-jabatan ASN, dana bos dan sebagainya. Nah, ini silakan dikonfirmasi. Mungkin ada yang teman-teman daerah mengizinkan, mengiyakan atau yang tidak gitu ya. Jadi ini masih tergantung kebijakan teman-teman masing-masing. Ini saya sempat tanyakan, kenapa ini ada berbeda pendapat? Karena begini, untuk dana bos itu sendiri kan bagi teman-teman yang dia non-sertip ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah sertip itu tidak dapat lagi dana pembayaran dari bos. Karena syarat mendapatkan dana bos untuk pembayaran gaji guru itu adalah belum sertifikasi. Jadi muncul polemik adalah bagi teman-teman yang belum sertifikasi dia mendapat dana bos dan mungkin bisa diusulkan. Tetapi bagi teman-teman yang sudah sertip tidak bisa diusulkan karena dia sudah tidak mendapatkan gaji dari bos lagi. Nah, sisa-sisa pertanyaan lain itu teman-teman bisa lihat di FAQ dari situs pendataan non-ASN ini. Sebenarnya di sini sudah jelas ya. Terkait pembuatan akun ini nanti karena belum, jadi teman-teman mungkin lihat di syarat pendaftarannya gitu ya. Kemudian data dan dokumen, teman-teman bisa baca di sini gitu ya. Tapi yang harus teman-teman pahami adalah bahwa alur ini seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman belum bisa daftar di sini dan memang belum bisa dan tidak akan pernah bisa gitu ya. Karena admin instansi sekarang lagi proses dengan BKN itu untuk pendaftaran admin dan untuk persiapan data untuk import. Jadi saran saya bagi teman-teman saat ini adalah memastikan bahwa teman-teman itu memenuhi syarat, dan kalau memenuhi syarat silakan laporkan ke admin instansi agar apa? Agar terdata. Kenapa? Kalau tidak didata oleh admin instansi, teman-teman tidak bisa membuat akun di sini, gitu ya. Jadi logikanya seperti itu. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan beberapa yang masuk ke channel saya, YouTube Salam Satu Data. Semoga bisa menjawab pertanyaan ini dari teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, akan saya balas ya. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Salam Satu Data.